Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 1. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah peliharakan kami, Engkau sudah memberikan kami kesehatan, orang tua, teman-teman, dan juga guru kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, bahan pelajaran kita adalah tujuan Tuhan menciptakan aku. Dengan tujuan belajarnya ada 4. Yang pertama, mengimani bahwa Tuhan menciptakan diri kita dengan tujuan mulia. Yang kedua, menjaga kekudusan hidup dalam perilaku dan perkataan. Yang ketiga, menjelaskan tujuan diciptakan oleh Tuhan. Yang keempat, membuat karya sederhana yang menunjukkan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Itu saja. Mari kita lanjutkan ya. Tujuan Tuhan menciptakan aku. Yang pertama adalah untuk mengenal Sang Pencipta. Nah, anak-anak, semasa kecil, bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu itu tidak bisa apa-apa ya. Dia harus digendong, dia harus diberi makan, harus diberi minum supaya bisa hidup. Kemudian saat berjalan juga harus belajar dan itu diajar oleh orang tua. Nah, orang tua sangat mengasihi anak-anaknya dan orang tua jugalah yang mengenalkan Allah kepada anak-anaknya. Jadi, ayah dan ibu mengenalkan Allah kepada anak-anak atau kepadaku. Orang tua mengajarkan mengasihi Allah ya dan sesama. Contohnya mengasihi Allah itu seperti apa? Orang tua mengajarkan berdoa ya. Kemudian orang tua mengajarkan membaca firman Tuhan. Kemudian orang tua juga mengajarkan sopan santun. Nah, semuanya ini adalah tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Jadi, mengenalkan Allah kepada anak-anaknya. Dan waktu kita kecil memang sudah diajarkan untuk mengenal Allah yang adalah pencipta kita. Jadi, kita itu diciptakan, semua anak-anak diciptakan untuk mengenal Allah. Nah, orang tua sangat mengasihi anak-anaknya. Namun, kasih sayang orang tua itu terbatas. Ada pencipta kita, namanya Tuhan Yesus, yang lebih lagi mengasihi kita, yang mengasihi manusia, yang mengasihi anak-anak. Tuhan mengasihi anak-anak. Seperti Tuhan memberikan ayah dan ibu bagi anak-anak. Tuhan memberikan keluarga, memberikan kakek, nenek, keluarga, kakak, abang. Tuhan yang memberikannya karena Tuhan mengasihi. Kemudian Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan, perlindungan,
rezeki, kecukupan, dan lain-lain ya. Nah, dalam keluarga semua orang harus hidup saling mengasihi karena itu adalah perintah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12, ayo kita baca bersama ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nah, ayah dan ibu mengasihi anak-anak. Demikian juga anak-anak juga harus mengasihi ayah dan ibu. Dan jangan lupa, ayah dan ibu mengajarkan kepada anak-anak untuk mengasihi Tuhan Allah. Jadi, hidup di dalam kasih di antara sesama juga terlebih kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sebagai tujuan hidup kita dijadikan ke dunia ini. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, contohnya adalah tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Abraham sebagai sahabat Tuhan senantiasa berdoa, artinya berbicara kepada sahabatnya. Nah, demikian juga Tuhan juga menyampaikan isi hatinya kepada Abraham. Jadi antara sahabat itu saling ada komunikasi atau saling bercakap-cakap atau saling berbicara. Saat Tuhan melihat orang di kota Sodom dan Gomora itu berbuat hal-hal yang jahat, Tuhan murka. Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Abraham. Lalu Abraham juga merasa sedih karena itu ya. Lalu Abraham berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Nah, Tuhan mendengarkan permohonan Abraham. Tuhan mendengarkan dengan baik-baik. Namun orang-orang di kota Sodom dan Gomora itu tidak bertobat. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka ya dengan api dan belerang. Artinya anak-anak di sini bahwa menjadi sahabat Tuhan, kita anak Tuhan itu adalah sahabat Tuhan yang harus berkomunikasi dengan Tuhan, yang suka berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian Abraham adalah seorang tokoh yang hidup benar dan menaati firman Tuhan ya. Apapun yang diperintahkan Tuhan kepadanya dia lakukan. Nah, Abraham disuruh mengorbankan anaknya yang bernama Ishak untuk menjadi korban bakaran bagi Tuhan, dia lakukan. Dan Tuhan melihat ketaatan Abraham itu, lalu Tuhan mengganti kurban itu bagi Tuhan. Jadi kehidupan sahabat Tuhan adalah menaati perintah Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 14. Kita baca bersama ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi tindakan sahabat Yesus. Nah, kita kan adalah sahabat Yesus. Apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat Yesus? Yang pertama mengasihi Tuhan ya. Mengasihi Tuhan tuh contohnya tuh berdoa, membaca Alkitab dan melakukan perintah Tuhan. Kemudian mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Mengasihi sesama itu seperti mengampuni orang bersalah. Kalau ada yang marah-marahin kamu harus ampuni ya. Anak-anak harus hidup damai. Kalau berbuat salah minta maaf. Kemudian juga peduli dengan orang lain dengan cara mendoakan orang lain, menghormati orang tua dan lain-lain. Ingat anak-anak ya, sahabat Yesus sukanya mengasihi, hidup dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Kesimpulannya,
Tuhan menciptakanku untuk suatu tujuan, yaitu mengenal Sang Pencipta dan untuk menjadi sahabat Tuhan. Kita pelajari dua ini dulu ya. Kemudian yang kedua, tindakan sahabat Tuhan yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, serta menaati firman-Nya. Nah, itu adalah kesimpulan pelajaran kita. Tugas belajarnya anak-anak, kalian tinggal menjawab pertanyaan ini ya. Tuliskan dengan rapi dan bersih. Nah, demikian pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa. Jangan lupa membaca Alkitab dan melakukannya setiap hari. Sampai jumpa.